Selalu mencari cara dan metode baru untuk dilakukan. Itulah tindakan para koruptor. Cerdik mencari peluang dari celah kelemahan sistem dan mengeksploitasinya untuk kepentingannya sendiri. Sebagai warga negara yang peduli terhadap nasib bangsa, kita harus mau ikut berpikir dan berperan serta untuk mempersempit dan menghentikan usaha para koruptor menggerogoti uang rakyat. 3 jenis hukuman dalam tindak pidana korupsi: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda. Indonesia memang memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi berupa peraturan perundang-undangan. Dan tentu saja lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan tersebut: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, apa yang terjadi? Hukuman telah dijatuhkan dan dijalani, namun korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Tapi kita tidak dapat hanya mengandalkan hukum saja dalam memberantas korupsi. Berbagai upaya tambahan harus tetap terus dikembangkan, baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya. Selain menggunakan cara represif seperti contoh sebelumnya, maka upaya pemberantasan korupsi perlu diimbangi dengan langkah-langkah preventif yang seharusnya menjadi kunci dan memiliki peran strategis untuk upaya pemberantasan korupsi. Ada lembaga yang didirikan memiliki fungsi pencegahan dan penindakan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. Fungsi strategis dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk menangani faktor-faktor kondusif terjadinya korupsi dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu kuncinya adalah transparansi, seperti otoritas masyarakat untuk melihat peraturan atau kebijakan dan dapat memantau pelaksanaannya. Peran serta media dalam upaya pemberantasan korupsi menayangkan atau memberitakan tidak hanya berita represif, tapi juga mengampanyekan secara utuh bahwa korupsi adalah sebuah masalah yang mendarah daging. Menggandeng organisasi-organisasi non-profit lokal maupun internasional yang secara khusus memonitoring tingkat korupsi di Indonesia juga menjadi agenda yang dapat melengkapi strategi gerakan pencegahan anti korupsi. Pandangan dan ide-ide baru metode pencegahan korupsi seringkali muncul dari hasil penelitian mereka. Berbagai upaya dan metode pencegahan korupsi telah dirumuskan dan dijalankan. Masa iya masih banyak korupsi?